mana kartu ini, identitasnya. Pas Robi kasih KTA-nya, langsung kaget deh, kamu prajurit gitu. Udah ngedon langsung. Iya nih saya prajurit, ini si kakang polisi. Oh iya iya. Ya jangan ini lawan arah, ini langsung sok-sok baik gitu polisinya. Padahal dia udah mau minta uang itu. Pemain bola sepak profesional ini bisa terkena hukuman. Waduh, ini gara-gara kemarin ya, yang katanya ditilang polisi Malaysia, tapi sebenarnya nampaknya bukan ditilang sih, cuma ditegur, ditanya. Yang itu katanya, yang itu sebenarnya masalahnya udah selesai kalau saya lihat, udah clear, udah nggak ada masalah. Tapi yang jadi persoalan membuat video yang dimana seolah-olah mengatakan, oh itu polisi Malaysia kalau nggak ditunjukkan kartu seperti itu mungkin udah minta duit. Itu permasalahannya, bukan di jalan rayanya itu. Permasalahannya itu di video tersebut. Ini jatuhnya bisa ke fitnah loh. Mau punya jabatan tinggi, mau punya pangkat tinggi, kalau sudah berada di negara orang itu tidak ada gunanya. Video ini saya buat untuk edukasi dan juga informasi, biar sahabat-sahabat penonton juga tidak salah paham. Kemarin ada juga yang berkomentar, udahlah nggak usah bahas, ini hanya kasus sepele saja, nggak usah kamu besar-besarin. Ini bukan tentang membesar-besarkan ya sahabat semua, tetapi ini untuk edukasi, biar yang tidak tahu biar paham. Ketika berada di negara orang, kemarin sudah salah, tapi membuat video seolah-olah polisi Malaysia minta duit, kemudian juga mengatakan, kemudian bilang kalau teman saya ini anggota polisi, tentara, kemudian polisi Malaysia sosokan baik. Waduh, ini kacau ya. Itu sudah jadi tugas Pak Polisi ketika Anda dicek, sudah jadi tugas polisi Malaysia ya, Anda dicek, ditanya paspor, jangan tuduh fitnah, polisi Malaysia minta uang. Ujung-ujungnya ini juga membuat marah netizen Indonesia. Masa iya sekelas pemain bola sepak profesional bisa-bisanya mengeluarkan statement seperti itu? Itu kan salah. Dan inilah reaksi dari teman-teman netizen di Indonesia. Seolah-olah pemain bola profesional ini dianggap sebagai, ya masa iya sih nggak tahu aturan di negara orang, bikin geleng-geleng kepala saja. Kita simak dan kita reaksi video reaksi dari tanggapan netizen. Kakak tuh Bilim paham, pemain itu semua didatangkan dari PES Indonesia sebab ada pertandingan, jangan langsung menghakimi. Maksudnya beginilah dia. Semua pemain, tak kisah dari pemain sepak bola ke pemain badminton ke, kalau dia bertanding ke suatu negara, pasti dia guna paspor, kita tahu. Dia bawa paspor, kita pun tahu. Tetapi di kes ni, dia keluar daripada PES atau hotel atau tempat dia menginap, keluar untuk makan di kedai nasi lemak burung hantu. Okey, keluar dari tempat beliau menginap. Dan itu wajib hukumnya untuk bawa identitas diri. Tak kisahlah itu IC ke, itu paspor ke, identitas diri kena bawa. Kenapa? Sebab if anything happen, tak kisah itu benda baik ke benda buruk ke, senang nak mengidentifikasi. Amit-amit, mudah-mudahan tak terjadi. Kalau terjadi kecelakaan, gimana? Mudah-mudahan tak terjadi. Tapi kalau terjadi, gimana? Cuba jawab. Lucu kan, sebaik saya bagi kartu tanda anggota saya, polisnya terkejut, dia cakap macam tu. Bro, jelaslah polis tu terkejut ya. Tahu engkau anggota juga, tahu engkau tu TNI, ya. Polis tu terkejut lah. Kenapa ada anggota TNI yang tak tahu undang-undang negara orang, yang tak tahu macam mana bila kau berada di negara orang, paspor tu kau kena bawa.
tak ada alasan apapun ya, paspor kau nak kena kumpul, nak beli tiket ke apa, kalau tak ada paspor kau di negara orang, jangan keluar, jangan jalan-jalan ya. Jelaslah, terkejutlah anggota polis tu ya, kau bagi dia anggota tanda, kartu tanda anggota engkau tu, terkejutlah dia, kenapa ada seorang anggota yang ya. Aduh, itu dia orang terkejut, bukan terkejut ketar-ketir takut engkau tu anggota. Tuli ajab kau askar kau, polis kau, YB kau, mentari kau. Kalau dah melancong, dah masuk negara orang, ikut peraturan negara tu, bukan ikut kepala kau. Tu tak worry, dah tahu masuk dalam negara kita Malaysia ni kan. Bukan setakat Malaysia, mana-mana negara kalau kita pergi pun, tu, pasport tu kau nak bawa 24 jam, itu macam nyawa kau. Banggo pula askar tentera kau pak. Ingat apa? Kalau pakai nama tentera tu lepeh lah. Agung Sultan tu walaupun dia Agung Sultan pun nak pergi keluar negara pun kono ada cop, kono ada pasport. Betul tak? Ini kau baru tentera. Lepas tu buat cerita pula ngobarkan PDRM dalam negara kita ni minta duit pula. Askar satu hal yang cerita barista yang baling-baling kopi. Confirm tight seat from China punya, pure punya. Sebab apa saya ngobarkan pure? Sebab cara cakap dia punya idram tu sudah tahu dah bunyi pada mana. Nia muka, nia orang yang pernah kerja F&B bagi. Saya pernah serve from China, kampung punya ni. Kau bayangkan dia orang ni kadang-kadang kita ni dah basuh bersih pinggan mangkuk tu. Bila dia datang dekat tampek kita, pinggan mangkuk atas meja yang kita dah setting for spoon cawan semua tu, dia bantai pergi basuh dengan Chinese tea. Balangeh atas meja tu. Kau bayangkanlah perangai dia orang ni. Pelancongan tu memang bagus untuk negara kita, untuk menaikkan lagi ekonomi negara kita. Tapi bila dah banyak sangat type C ni, kau sendiri tahulah weh, okay, mana-mana sekarang banyak type C from China yang pure kampung ni, nak cakap bahasa Melayu pun dia tak pandai. Melambak dekat dalam negara kita ni. Sebab kalau kau nak tahu type C from China yang pure ni, dia orang ni kalau bercakap macam bertubuk, macam bercakap, macam kucing anjing bercakap, kau tak, bukan mangak-mangak. Kau pergi tanya kawan-kawan kau yang Cina ke dalam Malaysia nya. Dia orang kalau from China yang pure ni bercakap, macam nak bercakap. Mana kata kalau pergi negara orang, kau nak ikutlah undang-undang negara tu. Betul tak? Kita sendiri rakyat Malaysia nya kalau pergi bawa kereta, kau pergi mana-mana tak bawa IC, kau bawa lesen kau, polis saman, ini rakyat Malaysia ni. Ini kau pula orang luar, banggo pula askar. Ada adik barista tu yang kerja kat jus kopi yang comel latte tu. Alah comel-comel tu kan. Nah, abang nak bagi tahu. Jangan risau, dek. Kalau tak ada joki kau kat situ bersepah, dek. Kat mana-mana tompek pun ada beg barista, dek. Setakat beg kopi tu apalah bona, dek kan. Bersepah kerja lagi. Apa pun Malaysia juga sedap bagi. Sebab apa? Tak ada negara lain macam Malaysia yang berbilang bangsa, berbilang agama, berbilang kaum. Betul tak? Kalau negara luar tu dah bercakap, dah bertumbuk, dah lain satu macam dalam rukun negara kita. Yang last kali penghujung. Belajar apa? Kesopanan dan kesusilaan. Negara luar tak ada. Malaysia ya. Sebab tu bila orang lain datang negara kita, obek kepala tahu. Sebab kita ni dah apa? Dah diajar kesopanan dan kesusilaan. Dia orang tak diajar. Sesetengah masih ada orang yang kurang paham. Yang dimana ketika berada di luar negara, seolah-olah dianggap seperti negara sendiri. Ingat ya, kalau kalian di negara sendiri punya pangkat, punya jabatan, apapun itu jabatannya, sekelas presiden saja, sama juga harus bawa paspor. Nggak boleh suka-suka. Apalagi kalau hanya sekedar punya jabatan anggota tentara, anggota polisi. Dan harusnya ketika Anda berada di luar negara, kemudian menunjukkan kartu anggota tersebut kepada polisi luar negara, harusnya kan malu sih. Ujung-ujungnya apa? Masa iya sih polisi dari Indonesia, tentara dari Indonesia nggak tahu aturan di luar negara? Kita kan jadi malu. Paspor itu sangat penting kalau di negara orang. Ibaratnya nyawa kita. Dan perlu diketahui, KTP kita ketika berada di luar negara itu juga nggak ada gunanya. Mau KTP, mau surat mengemudi, kalau dari Indonesia itu sudah nggak berlaku. Aturan di negara orang harus bawa paspor, dan tentunya paspornya harus hidup. Jangan sampai paspor visanya udah nggak hidup, ya kena tangkap juga sahabatku semua. Oke, inilah edukasi pentingnya ketika berada di luar negara. Jangan asal-asalan, jangan membanggakan Anda punya pangkat, Anda sebagai orang besar di negara sendiri, kemudian boleh suka-suka di negara orang. Oh,
Itu nggak boleh sahabatku semua. Dan tentunya kasus ini juga menuai perhatian dari netizen kita sendiri, yang dimana netizen Indonesia sendiri itu kecewa. Biar sahabat-sahabatku mendengarkan, kita reaksi bersama-sama, biar ini juga menjadi pengajaran untuk kita semuanya, biar paham adab tata krama di negara orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum berangkat nih teman-teman, banyak banget notif ya yang bilang, Kang Eko kasusnya Adam Alis gimana? Nah, buat teman-teman yang belum tahu kasusnya Adam Alis ya, silahkan cari tuh ya seperti apa kasusnya. Tapi intinya harus dibedakan nih, mana kejadian yang nuansanya hukum banget tapi sebetulnya sudah clear, sama kejadian yang terkesan bukan persoalan serius untuk orang Indonesia, tapi itu adalah persoalan serius di Malaysia ya. Karena kan tiap negara itu walaupun serumpun, walaupun tetangga ya, betul, Mas. Ada sistem politik yang berbeda, ada sistem hukum yang berbeda, ada juga kultur hukum yang berbeda ya. Belum lagi kalau kita ngomongin masalah sosiokultural segala macam. Nah, ini ntar akan jadi pelajaran ya. Saya bahas singkat aja nih. Jadi teman-teman, ketika kasus yang pertama tuh kan dimulai dari Adam Alis katanya melawan arus, lalu juga didatengin sama aparat kepolisian di sana ya, di Malaysia. Nah, itu setelah menunjukkan KTA ya, kartu tanda anggota, apa tentara apa polisi ya, bahwa oh ternyata kamu anggota gitu ya, prajurit apa, itu kan sebetulnya sudah clear ya, ada yang namanya diskresi gitu. Nah, saya nggak akan membahas apakah diskresinya dibenarkan atau tidak, tapi dalam penegakan hukum lalu lintas itu memang wajar ada yang namanya diskresi ya. Pertimbangannya itu betul-betul diambil saat itu oleh si penegak hukum ya. Nah, dalam perspektif hukum yang universal, ada yang namanya itu prinsip teritorialitas ya, teritori. Nah, jadi hukum Malaysia itu berlaku untuk warga negara Malaysia dan juga warga negara asing yang sedang tinggal atau berada di wilayah kedaulatan Malaysia. Makanya tindakan dari kepolisian ya, itu sebetulnya sudah benar ya, dengan apa menghentikan mobil isinya WNA segala macam sudah benar. Jadi ketika ada diskresi itu pertimbangannya bukan karena oh ini WNA apa, tapi karena memang KTA-nya itu ya. Nah, itu makanya saya nggak akan membahas itunya, tapi intinya itu kan sudah clear ya. Mungkin dianggap sesama profesi, kan bisa jadi ya, oh sarua ya mah tentara atau sarua ya aparat negara gitu ya, atau sama-sama polisi atau apa, itu ada diskresi dan itu kan sebetulnya sudah clear kan, mereka juga nggak diapa-apain sebetulnya. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika Adam Alis membuat konten ya dan menyebutkan seakan-akan wah itu kalau nggak ditunjukin kartu anggota itu udah mau minta uang katanya. Nah, itu persoalan paling serius saudara-saudara ya, itu gitu. Jadi ini kita banyak hal ya yang mempengaruhi ya tentang kewibawaan institusi publik misalkan. Kalau di Indonesia kan hal kayak gitu guyonan ya, ada yang bikin viral, meme, terus parodi-parodi mungkin udah biasa ya. Ini kan berkaitan juga dengan kondisi terkini ya, kondisi aktual di negara itu. Di Indonesia mungkin persepsi-persepsi terhadap penegak hukum mungkin ya lagi beginilah ya, lagi di bawah, mungkin kan banyak kasus juga, banyak kasus viral, terus kejadian Sambo ya, dan juga banyaklah aparat-aparat begitu. Jadi dianggap biasa, lucu, negara apa Konoha gitu. Tapi nggak bisa kalau di negara seperti Malaysia, apalagi kalau misalkan kita lihat indeks-indeks ya, termasuk pendidikan, mereka itu sekarang lebih terdidik ya, lebih terdidik. Jadi nggak bisa bercanda-bercanda seperti itu dibawa ke ranah publik. Nah, ada semacam undang-undang ya, saya tuh pernah ketemu sama peneliti dari Malaysia, kita bahas undang-undang ITE. Di sana tuh kalau nggak salah ada namanya undang-undang komunikasi ya, undang-undang komunikasi. Itu juga banyak tuh bersinggungan dengan kebebasan berekspresi ya, tapi mereka lebih rigid ya, mereka punya indikator, punya parameter yang tegas. Kalau ini bukan lagi kebebasan ekspresi nih, ini udah jatuhnya menghina institusi negara. Nah, itu mereka lebih tegas juga di sana ya. Nah, ini kita berarti bicara tentang undang-undang komunikasinya Malaysia ya, atau entahlah namanya apa ya, semacam undang-undang ITE kalau di kita ya. Nah, kalau misalkan itu terbukti ya, ini kan katanya sudah mulai penyelidikan nih sama pihak kepolisian di sana ya. Ini jadi aparat itu bisa bereaksi teman-teman ya. Karena apa? Salah satunya adalah karena laporan-laporan masyarakat. Nah, laporan-laporan masyarakat ini kan kemarin viral ya. Jadi netizen Malaysia atau warga Malaysia ini kemarin menyerbu dan meramaikan jagat maya
otomatis kan dimensin juga tuh aparat keamanan di sana, dan aparat keamanan sudah merespon, ya, akan memulai penyelidikan. Nah, kalau misalkan penyelidikannya itu terbukti bahwa wah ini melanggar nih undang-undang komunikasi kita gitu ya, dan ini nggak ada hubungannya sama kebebasan ekspresi, tapi jatuhnya fitnah, merendahkan, menghina, nah itu baru bahaya ya, bahaya itu ya, karena seperti saya sebutkan tadi tentang asas teritori. Hukum Malaysia bukan yang lalu lintas ya, bukan yang lalu lintas sudah clear ya. Nah, ini kita bicara tentang kontennya Adam Alis ya, bahwa hukum Malaysia ini ya yang berkaitan dengan penghinaan atau apa, ini terpenuhi nih deliknya misalkan sama Adam Alis yang warga negara asing. Nah, itu agak repot gitu ya. Karena apa? Karena misalkan ada KBRI atau apa ya, itu sifatnya ya konsuler ya, ada diplomatik konsuler, itu bukan untuk menghentikan penyelidikan. Nah, ini kalau misalkan ini diproses terus, ini bisa bahaya ya. Bahaya tuh sebetulnya lebih ke karir juga sih, karir, terus persepsi, citra gitu ya. Citra Indonesia kan jadi ugal-ugalan gitu. Di sana tuh kesannya pembuat onar banget gitu. Udah mah yang di segmen tenaga non formil ya, itu banyak yang dianggap berulah tentang izin, ketenaga kerjaannya nggak beres, lalu juga kerja di sektor-sektor non formil ya, yang maaf kan diinjak gitu ya. Ternyata di segmen yang populernya juga sama aja katanya orang Indonesia. Kalau kita dihina marah. Betul, gitu kan. Jadi agak susah nih ya. Ini jadi maksudnya sebagai public figure ya, citra-citra seperti ini memang penting nih ya. Jadi sebetulnya nanti harus ada SOP lah dari Persib, PT PBB ya, terkait ini keberadaan para pemain, staf ofisial di luar negeri ya. Jadi jangan sampai kalau ada hal yang bersinggungan, apalagi bersinggungan dengan hukum dan berpotensi memantik kejadian lebih besar di kedepannya, itu harusnya ada SOP-nya. Misalkan nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Kalau terjadi seperti ini maka harus menunggu keputusan tim dan segala macam ya. Oke, kita lanjutkan tadi. Jadi kalau misalkan nanti sampai diproses betul-betul ya, penyelidikan dimulai, ini bisa kena gitu. Nah, langkah preventifnya apa? Yang pragmatis sekarang adalah sebetulnya komunikasi ya. Ini bisa. Jadi yang namanya hubungan kedua negara ini kan hubungan politis sebetulnya. Nah, yang harus dilakukan sekarang adalah sebelum efek yuridisnya semakin nyata, politis dilakukan ya. Saya nggak tahu nih, kemungkinan besar gini, kan ini kan hukum nasional Malaysia yang dianggap dilanggar ya. Ada kemungkinan nanti yang bereaksi itu selain polisi adalah Kemenporanya, ini kan ranah olahraga, atlet gitu ya. Kemungkinan Kemenporanya sana itu nanti mungkin ke Kemenporanya Indonesia ya. Tapi ini kan asumsi ya. Kemenpora Indonesia baru permintaan maaf, kalau nggak nanya dulu ke Persib ya dari Kemenpora kita, itu baru nanti ada komunikasi seperti apa gitu. Tapi intinya gini, yang paling nyata ya, hukuman seperti ini kan konsekuensi pidananya ada tuh di undang-undang komunikasi lah, undang-undang ITE-nya Malaysia itu ada itu. Itu kan paling parah itu kan hukuman ini badan ya, hukuman penjara, ditahan. Nah itu kayaknya enggak, jangan sampai terjadi. Agak lunaknya denda ya, denda juga kemungkinan ada. Nah, tapi ada juga hukuman berupa permintaan maaf ya. Nah, kemungkinan kedepannya kalau ini betul-betul diselidiki lalu masuk ke tahap penyidikan ya, ada kesimpulan dari sana ya, semoga permintaan maaf aja deh ya cukup, dan itu bisa jadi pelajaran untuk kita semua ya. Karena ini kan berkaitan juga dengan ada komunitas bobotoh di luar negeri itu, saya juga dengar info, diliatin videonya sama orang JFA ya, waktu itu kan, ini dari negara kamu katanya gini-gini, kenapa ya malam-malam tiba-tiba ada suara-suara kami agak kaget katanya, karena orang Jepang itu nggak biasa dengan dengan dianggap dia tuh ngekos, dengar budak anyar ngekos, kayak ditanya sahaita. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi intinya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Dan yang utama adalah jangan menganggap candaan-candaan, apalagi yang konteksnya itu martabat institusi, dianggap sama di Indonesia, beda ya. Di luar negeri sana itu banyak sekali warga negara atau masyarakat yang sangat respect ya, dan mereka memiliki kebanggaan sangat kuat dengan pemerintah mereka, institusi mereka. Apalagi kayak Malaysia ini kan masih punya raja nggak, jadi ada bentuk-bentuk monarki kan ya, republik monarki gitu ada. Kayak di Inggris nih, mereka itu walaupun itunya republik demokratis, tapi kan ada keluarga kerajaan, mereka sangat respect itu sama sama institusi-institusi seperti itu ya. Nah, jadi harus dibedakan sama Indonesia sehari-hari ya.
Emang di Indonesia mah barodor lah, lalu lucu lah, naon ki jadi heureuy ya. Nah kalau di sana nggak bisa seperti itu ya. Nah jadi kalau kita masuk ke saling sindir sama ini, nah saya khawatir di sana itu malah solid kan. Jadi bangsa yang sering kita sindir tuh tetangga malah lebih solid, warga negara, pemerintahnya. Nah, jadi ngeri gini kan. Oke teman-teman, yuk ini dulu ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masalah di jalan raya itu sudah selesai. Yang menjadi persoalan adalah ketika seorang pemain bola sepak profesional yang dimana membuat video di live-nya ya, mengatakan, oh polisi Malaysia minta duit. Sebenarnya dia juga sudah klarifikasi yang dimana itu dianggap bercanda. Itu gimana sih? Kadang-kadang saya juga heran ya. Jangan samakan percandaan-percandaan kita di negara Malaysia. Oke lah, mungkin kalau di Indonesia kita sering bercanda. Itu misal kata saya tidak tunjukkan ini, mungkin polisinya minta duit itu. Ya mungkin kalau di Indonesia kadang-kadang hal seperti itu dianggap candaan. Tapi kalau di Malaysia, jangan sampai bercanda dengan benda-benda seperti itu. Karena apa? Itu jatuhnya fitnah. Dan bisa-bisa akan membawa ke kasus tersebut ke ranah hukum. Kemudian juga membawa image nama negara kita itu jadi rusak ya. Rusaknya gimana sih? Belum lagi banyak kasus yang dimana orang Indonesia masalah pekerjaan, maksud saya banyak orang Indonesia yang dimana tinggal lebih masa itu juga banyak. Sebenarnya saya menyampaikan ini agak berat ya, tapi mau nggak mau harus saya sampaikan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman, biar nanti kedepannya lebih berhati-hati ke negara orang, apalagi dengan negara tetangga kita yang dimana dari segi bahasa orang Malaysia itu juga paham akan bahasa kita. Jadi janganlah anggap itu sebagai bahan candaan, apalagi membawa nama institusi negara. Sebagai publik figur yang dimana pemain sepak bola ini juga memiliki pengikut banyak, ratusan ribu, harusnya memberikan edukasi. Buatlah video, oh ya baru saja tadi kena tilang atau ditegur sama Pak Polisi Malaysia, tapi alhamdulillahnya masalahnya sudah selesai. Itu kan udah cukup. Gitu kan udah cukup. Nggak usah istilahnya bercanda ya kan, bercanda seolah-olah seperti di Indonesia. Oh itu kalau nggak ditunjukkan itu polisinya Malaysia minta duit tuh. Waduh, itu sudah salah besar. Jatuhnya sudah ke fitnah. Saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga dari kejadian-kejadian tersebut kita ambil pelajarannya dan perlu berhati-hati di negara orang. Sebab kita berada di negara orang ini bukan hanya membawa diri saja, tapi membawa nama negara kita. Dan mudah-mudahan kasus ini juga bisa diselesaikan dengan secara baik untuk pemain sepak bola profesional yang membuat video seperti itu. Mudah-mudahan juga membuat klarifikasi. Tapi kemarin sudah membuat klarifikasi sih. Katanya sih bercanda. Udahlah gak usah dibesar-besarin, itu hanya bercanda. Wah, itu bercandanya agak kelewatan memang sih kalau seperti itu. Dan mudah-mudahan ini jadi pengajaran untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.